Hari ini kita kembali mendengar istilah swasembada pangan. Dari podium istana hingga layar gawai kita, narasi ini diputar berulang seperti mantra. Pemerintah berambisi besar, proyek triliunan dikucurkan, dan para influencer hingga aktivis mulai sibuk bersuara. Mereka bicara soal membela petani hingga masa depan pangan, padahal mereka bicara tanpa pernah sekalipun kuku mereka menyentuh tanah. Mereka adalah pahlawan podium yang sibuk memoles angka di atas meja, sementara petani asli sedang bertaruh nyawa di bawah terik matahari. Swasembada yang mereka agungkan seringkali hanyalah topeng dari ambisi industrialisasi yang buta sejarah. Kita dipaksa percaya bahwa kemandirian pangan bisa dibangun dengan alat berat dan laboratorium kimia, tanpa pernah mau mendengar rintihan dari mereka yang memegang cangkul. Tahun 1984 kita pernah diakui dunia sebagai bangsa yang sukses swasembada beras. Dunia bertepuk tangan. Namun bagi para petani, itu bukan keberhasilan pertanian, tapi teknik industri yang memindahkan pabrik ke atas tanah sawah. Petani kita yang selama berabad-abad menjadi kurator hayati dengan ribuan varietas padi lokal, dipaksa menjadi buruh di tanahnya sendiri. Pengetahuan leluhur digantikan oleh paket kimia dan kearifan lokal ditukar dengan instruksi komando aparat dan militer. Tanah yang dulu subur, perlahan berubah jadi media tanam yang bergantung pada dosis kimia. Petani yang dulu berdaulat atas benihnya, kini terjebak bekerja hanya untuk membayar utang pupuk dan pestisida. Ironisnya, para pahlawan pangan ini justru menjadi orang yang paling kesulitan memberi makan keluarga mereka sendiri. Di video ini, kita bedah sisi gelap dari sebuah ambisi yang dipaksakan. Inilah sisi lain revolusi hijau. Kita sering mendengar narasi bahwa Indonesia adalah negara agraris. Namun mari kita kembali ke tahun 1960-an. Saat itu, gelar tersebut terasa seperti ejekan. Inflasi menyentuh angka 600% dan perut rakyat adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bagi Presiden Soeharto yang baru menjabat, stabilitas politik tidak dimulai dari mimbar pidato, tapi dari piring makan. Di belahan dunia lain, tepatnya di markas Yayasan Rockefeller dan Ford di Amerika Serikat, sebuah proyek besar sedang dirancang. Bukan dalam bentuk senjata, tapi benih. Inilah yang oleh William Goode, salah satu pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1968, disebut sebagai Green Revolution. Sebuah revolusi yang tidak berdarah merah seperti revolusi komunis, tapi hijau, sebuah janji modernitas untuk memberi makan dunia yang lapar. Revolusi hijau bukan sekedar inovasi pertanian. Menurut Jurnal Internasional tentang Studi Lingkungan, program ini dipakai sebagai bagian dari strategi politik untuk menahan pengaruh ideologi kiri di negara-negara berkembang. Logikanya, jika rakyat miskin dan kekurangan pangan, mereka lebih mudah tertarik pada gerakan perlawanan. Jadi dengan meningkatkan produksi beras dan menekan kelaparan, situasi dibuat lebih stabil dan potensi penyebaran ideologi kiri bisa ditekan. Singkatnya, pangan dijadikan senjata geopolitik. Pada pertengahan 1960-an, International Rice Research Institute memperkenalkan IR8 yang dijuluki padi ajaib. Ia pendek, responsif terhadap pupuk kimia, dan panennya melimpah. Secara teknis, ini dianggap keajaiban, tapi secara humanis, ini adalah awal dari sebuah tragedi budaya. Sebelum revolusi hijau, petani Indonesia adalah kurator hayati. Menurut catatan sejarawan pertanian, Indonesia pernah memiliki lebih dari 8.000 varietas padi lokal yang beradaptasi dengan mikroklimat masing-masing desa. Dari rojo lele, pandan wangi, hingga varietas lokal di pedalaman Kalimantan yang tahan kering. Modernisasi menuntut standarisasi. Padi lokal yang tinggi dan butuh waktu lama untuk panen dianggap tidak efisien. Pemerintah mulai memberlakukan sistem monokultur. Dalam laporan FAO, hilangnya biodiversitas ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi angka statistik. Kita menukar ketahanan alami dengan ketergantungan pada satu jenis benih yang rapuh jika tidak didukung asupan eksternal, dalam hal ini pupuk kimia. Kondisi ini tidak terjadi sukarela. Ia dipaksakan melalui struktur komando yang sangat rigid. Pemerintah meluncurkan program bimbingan massal atau BIMAS. Sawah tidak lagi menjadi ruang ekspresi budaya dan spiritual petani, tapi laboratorium negara. Pemerintah menggunakan pendekatan top-down. Petani diwajibkan membeli paket yang terdiri dari benih impor, pupuk urea, dan pestisida kimia. Jika ada petani yang bersikeras menanam padi lokal, sejarah mencatat adanya intimidasi. Aparat desa hingga militer turun tangan memastikan tidak ada padi pembangkang di lahan-lahan desa. Data dari Journal Development and Change menunjukkan bahwa pada masa itu, petani kehilangan kedaulatannya. Mereka tidak lagi menentukan apa yang mereka tanam. Pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun tentang cara membaca alam digantikan oleh instruksi dari penyuluh pertanian yang seringkali hanya paham angka produksi, bukan kesehatan tanah. Puncaknya terjadi pada tahun 1984. Di hadapan Konferensi Organisasi Pangan Dunia di Roma, Indonesia dinyatakan berhasil mencapai swasembada beras. Dari pengimpor beras terbesar dunia menjadi negara yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Dunia bertepuk tangan.
Tapi di balik pencapaian itu, ada retakan yang mulai menganga. Para ilmuwan tanah mulai menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia besar-besaran mulai mematikan mikroorganisme tanah. Ekosistem sawah yang dulunya seimbang kini hancur. Hama yang dulunya terkendali oleh predator alami mulai meledak karena musuh alaminya mati terkena pestisida. Sampai sini kita harus bertanya, apakah ini keberhasilan pertanian atau hanya keberhasilan teknik industri yang memindahkan pabrik ke atas tanah sawah? Kita telah berhasil memenuhi piring makan, tapi di saat yang sama kita mulai meracuni dapur masa depan kita. Sejarah mencatat, kejayaan 1984 itu hanya bertahan sekejap. Memasuki akhir 80-an, biaya produksi tani membengkak. Harga pupuk naik, benih harus terus dibeli dan hama semakin kebal. Para petani yang dulu dipuja sebagai pahlawan pembangunan mulai terperosok dalam jeratan utang tengkulak dan bank. Alam mulai membalas dendam dengan tanah yang mengeras dan wabah hama yang tidak terkendali. Apa yang sebenarnya terjadi saat kimia tak lagi mampu menyelamatkan panen? Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Keberhasilan swasembada 1984 menyimpan bom waktu biologis di bawah lapisan tanah paling atas sawah kita. Revolusi hijau memperkenalkan pola pemupukan yang tidak seimbang. Selama 2 dekade, petani hanya didorong untuk menggunakan pupuk makro seperti urea secara masif karena dampaknya yang instan pada hijaunya daun. Namun menurut data Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, penggunaan urea dosis tinggi tanpa diimbangi pupuk organik menyebabkan mikroorganisme tanah mati. Bakteri pengurai alami musnah mengakibatkan tanah kehilangan kemampuan alami untuk mengikat nitrogen dari udara. Akibatnya muncul fenomena soil fatigue atau kelelahan tanah. Tanah yang dulunya gembur berubah menjadi keras, masam dan jenuh kimia. Data menunjukkan bahwa pada awal 1970-an, 1 kuintal urea bisa menghasilkan tambahan gabah yang signifikan. Namun pada akhir 1980-an, jumlah urea yang sama menghasilkan output yang jauh lebih rendah. Petani dipaksa menambah dosis hanya untuk mempertahankan angka panen yang sama. Ini adalah bentuk ketergantungan yang merusak struktur fisik bumi. Sisi paling tragis dari kondisi ini adalah kegagalan sistem perlindungan tanaman. Pemerintah Orde Baru saat itu sangat mengandalkan pestisida kimia spektrum luas. Ada hama, maka semprot. Namun alam bekerja dengan hukum yang berbeda. Pada tahun 1985 hingga 1986, Indonesia mengalami bencana serangan warang coklat yang menghancurkan lebih dari 450.000 hektar sawah. Mengapa ini terjadi di tengah penggunaan pestisida yang masif? Secara saintifik, terjadi 2 hal. 1. Resistensi. Warang yang terus-menerus terpapar racun mengalami mutasi genetik dan menjadi kebal. Kedua, resurgensi. Pestisida justru membunuh musuh alami warang. Tanpa predator, populasi warang meledak tanpa kendali. Data jurnal Nature menyebutkan bahwa populasi warang di sawah yang disemprot pestisida justru bisa 400 hingga 800 kali lipat lebih tinggi daripada sawah tanpa pestisida. Menyadari kesalahan fatal ini, Presiden Soeharto akhirnya mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 1986 yang melarang 57 merek pestisida dan memulai program pengendalian hama terpadu. Namun bagi banyak petani, instruksi ini datang terlambat. Sawah mereka sudah terlanjur menjadi zona mati ekologis. Revolusi hijau secara ekstrim mengubah posisi tawar petani dalam rantai ekonomi. Sebelum era ini, benih adalah aset publik yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas desa. Petani memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi benih lokal yang tahan terhadap iklim spesifik daerah mereka. Modernisasi pertanian mengubah benih menjadi komoditas komersial. Padi varietas unggul baru seperti IR36 atau IR64 didesain sebagai benih inbreed yang kualitasnya akan menurun drastis jika ditanam kembali dari hasil panen. Petani kehilangan kemampuan untuk menyimpan benih sendiri dan dipaksa untuk terus membeli dari penangkar benih atau perusahaan besar setiap musim. Ketergantungan ini menciptakan biaya tetap yang tinggi. Berdasarkan analisis ekonomi pertanian, porsi biaya untuk input, benih, pupuk, pestisida dalam struktur modal tani meningkat dari 15% menjadi lebih dari 40%. Petani tidak lagi bekerja untuk diri mereka sendiri, tapi menjadi perpanjangan tangan industri kimia global. Mereka memiliki tanah, tapi kontrol atas apa yang tumbuh di atasnya dipegang oleh produsen input di kota. Meskipun Indonesia secara nasional swasembada, kesejahteraan real petani justru mengalami stagnasi atau penurunan. Sosiolog Dr. Sayogyo mencatat terjadinya proletarisasi pedesaan. Petani dengan lahan sempit seringkali tidak mampu menutup biaya input yang mahal. Ketika gagal panen terjadi akibat serangan hama atau anomali cuaca, petani tidak memiliki tabungan. Mereka terpaksa meminjam modal kepada tengkulak atau melalui skema kredit pemerintah yang kaku. Data BPS pada akhir 1980-an menunjukkan bahwa kemiskinan justru terkonsentrasi di desa-desa penghasil beras terbesar di Jawa.
Harga gabah dijaga tetap rendah oleh pemerintah melalui Bulog demi menjaga stabilitas politik di kota, supaya buruh pabrik bisa makan murah dan tidak demo. Namun di sisi lain, biaya hidup dan biaya produksi petani terus naik. Inilah ironi terbesar revolusi hijau. Petani adalah orang yang paling berjasa memberi makan bangsa, tapi mereka juga orang yang paling kesulitan memberi makan keluarga mereka sendiri. Terlepas dari itu, revolusi hijau telah mencapai tujuannya untuk memberi makan populasi yang meledak. Namun ia melakukannya dengan cara meminjam masa depan dari alam dan kesejahteraan dari petani. Kita telah menciptakan sistem yang sangat efisien dalam jangka pendek, namun sangat rapuh dalam jangka panjang. Kini, tanah mengeras, biaya membengkak, dan generasi muda mulai meninggalkan desa karena melihat bertani bukan lagi sebagai jalan hidup, tapi jurang menuju kemiskinan. Kita sering bertanya dengan nada khawatir, kemana perginya para pemuda desa? Data BPS melalui Sensus Pertanian 2023 menyatakan bahwa 58% kepala rumah tangga usaha pertanian di Indonesia kini berusia di atas 55 tahun. Sementara itu, jumlah petani milenial terus menyusut. Namun ini bukan karena anak muda malas, ini adalah keputusan rasional. Anak muda di pedesaan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang tua mereka, generasi yang dibesarkan oleh doktrin revolusi hijau, terjebak dalam treadmill ekonomi. Mereka melihat bahwa bertani bukan lagi soal kedaulatan, tapi hanya bekerja keras dari fajar hingga petang hanya untuk membayar utang atas benih, pupuk, dan pestisida. Hari ini, profesi petani telah kehilangan daya tarik. Ketika biaya produksi terus meroket, sementara harga jual gabah dibatasi oleh harga pembelian pemerintah, keuntungan yang tersisa bagi petani, terutama petani kecil, seringkali tidak cukup untuk biaya hidup sebulan. Bagi anak muda desa, menjadi buruh pabrik atau pengemudi ojek daring di kota terasa lebih menjanjikan harga diri dan stabilitas ekonomi daripada menjadi pahlawan pangan yang tanahnya sendiri sudah jenuh kimia dan tidak lagi menjanjikan masa depan. Sekarang lihat kondisi kita hari ini. Alih-alih memperbaiki kesejahteraan petani skala kecil yang ada, pemerintah saat ini justru cenderung kembali ke pola pikir top-down skala besar yang mengingatkan kita pada ambisi Orde Baru. Proyek food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua adalah buktinya. Kritik utama dari para ahli agraria dan lingkungan adalah bahwa food estate masih menggunakan paradigma pertanian industri. Mereka mencoba memaksakan model pertanian sawah Jawa ke tanah gambut atau lahan hutan yang secara ekologis sangat berbeda. Hasilnya, laporan dari berbagai organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia dan Walhi menunjukkan kegagalan panen yang masif, kerusakan hutan, hingga konflik lahan dengan masyarakat adat. Food estate adalah kegagalan untuk belajar dari sejarah. Ia adalah upaya menciptakan ketahanan pangan tanpa peduli kedaulatan pangan. Pemerintah lebih memilih mengundang korporasi besar untuk mengelola ribuan hektar lahan daripada memperkuat jutaan petani mandiri. Ini adalah replikasi revolusi hijau dalam skala yang lebih merusak. Mekanisasi besar-besaran, input kimia masif, dan pengabaian kearifan lokal yang berujung pada pemborosan anggaran negara triliunan rupiah. Hari ini kita harus berani menatap cermin sejarah dan bertanya, untuk siapa sebenarnya swasembada itu diciptakan? Capaian tahun 1984 adalah monumen keberhasilan yang megah. Kita pernah berdiri tegak di Roma, diakui dunia sebagai bangsa yang mampu melepaskan diri dari belenggu kelaparan. Namun di balik angka produksi yang dipuji di podium internasional, ada kenyataan yang jauh lebih getir. Kita membangun kemegahan pangan nasional di atas punggung yang membungkuk, di atas tangan yang pecah oleh pacul, dan di atas air mata para petani yang dipaksa menjadi asing di tanahnya sendiri. Ini adalah pengkhianatan yang sunyi. Kita memuja nasi yang tersaji di atas meja, tapi kita membiarkan mereka yang menanamnya terjebak dalam kemiskinan sistemik. Kita bangga dengan kedaulatan di atas kertas, sementara kedaulatan benih dan harga diri petani kita gadai ke tangan korporasi dan kimia. Kesejahteraan petani bukan hanya variabel ekonomi, ia adalah barometer martabat sebuah bangsa. Jangan harap kita bisa menjadi bangsa yang besar jika kita terus membiarkan anak-anak petani bermimpi untuk pergi sejauh mungkin dari sawah orang tua mereka demi mencari hidup yang lebih manusiawi. Jangan harap kita bisa menjadi bangsa yang mandiri jika pahlawan pangan kita hanya menjadi buruh instruksi yang hartanya ludes hanya untuk membayar utang pupuk dan pestisida. Masa depan Indonesia tidak berada dalam laboratorium kimia asing atau proyek raksasa yang menggusur hutan adat. Masa depan kita ada pada keberanian untuk mengakui bahwa kedaulatan pangan adalah keadilan sosial. Kita harus mengembalikan sawah sebagai ruang yang memuliakan manusia, bukan hanya unit industri yang menghisap nyawa tanah. Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan petani sebagai objek pembangunan dan mulai menempatkan mereka kembali sebagai soko guru bangsa, tiang penyangga utama tegaknya republik ini. Karena sekuat apapun militer sebuah bangsa, sedalam apapun cadangan emasnya, ia akan runtuh seketika jika ia tak lagi mampu menghidupi nurani mereka yang memberinya makan. Sebagai sebuah bangsa, kita harus memastikan bahwa di masa depan, ketika matahari terbit di atas hamparan sawah Nusantara, ia tidak lagi menyinari petani yang terjerat utang, melainkan menyinari para penjaga kedaulatan yang berdiri tegak, merdeka di atas tanah mereka sendiri. Hormat kami,
untuk seluruh petani negeri ini.